Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 akan menyampaikan mengenai hasil diskusi review artikel mengenai metode isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dengan acuan jurnal utama yang berjudul Kadar Senyawa Flavonoid Total Extractor Purifikasi Clopac-Rosella atau Hibiscus sabdarifael dan aktivitas antihiperglikemi. Kelompok D2 ada saya, Arum Kusumaning Tias, Anissa Fahrumi, Diah Puspitasari, dan Ardita Nurul Yuliantari. Tujuan dari review artikel ini adalah untuk mengetahui metode isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid. Metode review. Yang pertama, strategi pencarian dan pengumpulan data. Yang pertama kami lakukan adalah mencari artikel atau jurnal di Google Scholar dengan kata kunci identifikasi senyawa flavonoid seperti ekstraksi, isolasi, dan kromatografi lapis tipis. Setelah itu kami melakukan pencarian setelah mendapatkan jurnal yang sesuai, lalu diunduh. Untuk penggunaan studi, kami menggunakan screening dari beberapa jurnal yang sesuai. Lalu untuk screening dalam pembuatan review artikel menggunakan satu jurnal sebagai acuan dan satu jurnal lagi sebagai pembanding. Lalu untuk kriteria seleksi data, secara inklusi dan eksklusi, secara inklusinya berupa jurnal nasional yang berisi tentang isolasi dan identifikasi, dan kriteria eksklusi yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak valid seperti website. Pembahasan dan hasil. Pemanfaatan tanaman tradisional seperti Rosella atau Hibiscus sabdarifael sebagai terapi suatu penyakit sangat banyak diterapkan pada saat ini. Rosella memiliki kandungan banyak senyawa aktif seperti golongan fenol yaitu flavonoid, antosianin, dan asam amino. Senyawa flavonoid tersebut memiliki peran sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas penyebab suatu penyakit. Selanjutnya, langkah-langkah isolasi dan identifikasi flavonoid. Yang pertama, sampel ekstrak terpurifikasi Clopac-Rosella sebanyak 10 mg dilarutkan ke dalam 50 ml etanol. Kemudian disaring dengan kertas saring, lalu hasil proses tersebut akan didapat filtrat Rosella merah yang kemudian membuat larutan standar rutin. Larutan standar rutin ditimbang sebanyak 10 mg dilarutkan dalam 50 ml etanol. Eluen yang digunakan adalah etil asetat asam format Aquades dengan perbandingan 85:10:15. Setelah semua proses dipersiapkan, kemudian dimulai identifikasi menggunakan KLT densitometer. Pada proses ekstraksinya, metode yang digunakan adalah metode maserasi. Maserasi ini dilakukan selama 24 jam dengan wadah tertutup. Hasil dari maserasi ini merupakan ekstrak etanol yang kemudian dievaporasi dengan evaporator buji. Kelebihan dari metode maserasi ini mudah, tidak memerlukan pemanasan, sehingga kecil kemungkinan bahan alam menjadi rusak atau terurai. Lalu yang kedua, pemilihan pelarut. Berdasarkan kelarutan dan polaritasnya memudahkan pemisahan bahan alam dalam sampel. Kekurangan dari maserasi ini, pengerjaannya metode menggunakan metode yang lama dan selain itu membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua itu ada metode KLT densitometri. Kelebihan dari metode KLT densitometri, yang pertama penentuan kadar analitnya lebih akurat, spesifitas yang tinggi, pengerjaannya relatif mudah dan cepat, biaya operasional relatif murah, polaritas pelarut dan pelarut campuran dapat diubah dalam waktu yang singkat. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil review jurnal dengan judul kadar senyawa flavonoid total ekstrak terpurifikasi Clopa crosella, Hibiscus sabdariffa L, dan aktivitas antihiperglikemi, maka dapat disimpulkan metode yang dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasinya adalah menggunakan metode KLT densitometri. Terima kasih.